Terus, ngapain jadi anggota DPR? Apakah mencari peluang untuk korupsi? Pernah nggak sih kita mikir, kenapa artis sekelas Uya Kuya, yang jelas-jelas sudah kaya raya dari dunia hiburan, masih kepengen duduk di kursi DPR? Padahal kalau kita hitung, gaji dan tunjangan anggota DPR cuma sekitar 50-60 juta per bulan. Kedengarannya banyak, tapi buat artis papan atas, angka itu receh. Bandingkan dengan penghasilan Uya di luar politik. Dari host TV aja, sekali tampil bisa 15-50 juta rupiah per episode. YouTube bisa 100-500 juta per bulan. Endorse, ratusan juta lagi. Belum ditambah bisnis dan investasi yang bisa tembus miliaran. Kalau di total, Uya Kuya bisa meraup 400 juta sampai lebih dari 1 miliar per bulan. Jadi sekali lagi, terus ngapain jadi anggota DPR? Nah, disinilah muncul pertanyaan nakal dari publik. Apakah cuma demi kekuasaan? Apakah demi jaringan dan akses politik? Atau jangan-jangan ada yang melihat DPR sebagai lahan basah? Karena mari jujur saja, citra DPR di mata masyarakat seringkali identik dengan skandal, suap, dan korupsi berjamaah. Bukan rahasia lagi, kasus korupsi di Senayan sudah seperti serial drama yang nggak pernah tamat. Jadi wajar kalau publik bertanya-tanya, apakah artis nyalek itu benar-benar ingin mengabdi? Atau sekadar mencari panggung baru, sekaligus peluang untuk ikut mencicipi kue kekuasaan? Bahkan mungkin korupsi? Tentu, kita nggak bisa asal nuduh. Tapi fakta di lapangan bikin orang sulit percaya. Karena pada akhirnya gaji DPR kecil, tapi tambahan di luar gaji itu sering kali jauh lebih menggiurkan. Jadi, balik lagi ke pertanyaan awal. Terus ngapain jadi anggota DPR? Apakah benar-benar untuk rakyat atau sekadar untuk dompet sendiri? Terus Uya Kuya merasa rugi nggak jadi anggota DPR? Beberapa waktu lalu, rumah Uya Kuya sempat jadi sorotan karena dijarah massa. Kejadian ini jelas bikin geger. Apalagi Uya dikenal sebagai selebriti yang kehidupannya selalu tampil mewah dan terbuka di depan publik. Pertanyaannya, apakah insiden itu bikin Uya menyesal atau merasa rugi karena gagal jadi anggota DPR? Kalau kita lihat dari sisi finansial, jawabannya jelas, tidak. Kenapa? Karena seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, penghasilan Uya Kuya di luar DPR jauh lebih besar. Dari host TV, YouTube, endorse, sampai bisnis, totalnya bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah per bulan. Bandingkan dengan gaji DPR yang cuma sekitar 50 juta per bulan. Kalau soal uang, Uya nggak ada ruginya sama sekali. Tapi kalau kita bicara soal status dan perlindungan politik, lain ceritanya. Seandainya Uya tetap di kursi DPR, mungkin ia punya tameng yang lebih kuat. Anggota DPR punya imunitas politik, punya jaringan aparat, dan tentu saja akses kekuasaan yang bisa memberi perlindungan ekstra. Jadi wajar kalau publik bertanya, apakah Uya Kuya merasa kehilangan kesempatan itu? Apakah insiden rumah dijarah membuatnya sadar bahwa jadi selebriti tanpa kekuasaan kadang rawan? Namun di sisi lain, Uya masih tetap eksis, tetap kaya, dan tetap jadi sorotan publik. Jadi kalau ditanya, Uya Kuya merasa rugi nggak jadi anggota DPR? Secara uang jelas nggak rugi. Tapi secara kekuasaan, mungkin ada sedikit rasa andai saja. Lalu muncul pertanyaan baru. Setelah rumahnya dijarah, apakah masyarakat akan kecewa dan ramai-ramai unsubscribe channel YouTube Uya Kuya? Kayaknya terlalu muluk berharap begitu. Karena netizen Indonesia itu unik. Mereka bisa marah, bisa nyinyir, bisa bilang benci, tapi ujung-ujungnya tetap nonton. Justru drama kayak gini biasanya bikin traffic YouTube naik. Publik penasaran lihat klarifikasi, reaksi, atau gaya lebay Uya. Dan setiap klik, setiap view, artinya duit lagi masuk. Jadi apakah orang akan unsubscribe? Sebagian kecil mungkin iya, tapi mayoritas tetap stay. Karena di negeri ini, drama lebih mahal daripada kebenaran. Jadi, balik lagi ke pertanyaan awal, terus ngapain jadi anggota DPR? Kalau soal duit, Uya Kuya nggak ada ruginya sama sekali. Kalau soal kekuasaan, mungkin iya, ada rasa andai saja, tapi buat rakyat, justru lebih untung, karena satu kursi DPR batal ditempati orang yang sebenarnya sudah sangat kaya. Dan soal YouTube, mau suka, mau benci, netizen tetap nggak bisa berhenti nonton. Pada akhirnya, Uya Kuya tetap ketawa di atas tumpukan view, iklan, dan AdSense.